Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bahkan di dalam keluarga Luo yang kecil dan tidak berkelas, ada begitu banyak perselisihan. Terlebih lagi Gong Sun Yu dibesarkan di keluarga kelas 3. Bahkan jika Gong Sun Yu memiliki bakat tingkat surga, dia akan tetap tersingkir jika dia tidak bekerja keras dalam keluarga. Keluarga Gong Sun memiliki bisnis yang besar. Jika dia ingin menonjol dalam keluarga seperti itu, dia tidak boleh mengandalkan hanya pada bakat, tetapi juga pada kerja keras. Jadi meskipun Gong Sun Yu merasa Lo Sheng lemah di hatinya, dia tetap tidak akan menganggap entengnya. Karena ada cukup banyak pejuang di dunia yang telah dibunuh oleh pihak lain untuk mengisi buku kehidupan dan kematian Raja Neraka. Bagaimanapun, mungkin orang seperti Gong Sun Yu terjerumus ke dalam situasi ini di tengah kesalahan yang sama. Mendengar kata-kata Gong Sun Yu, mata cerah Lo Sheng bersinar dan dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak buruk. Apa maksud Anda?" Gong Sun Yu tiba-tiba mendengar pujian Lo Sheng dan tidak mengerti. "Jika Anda bisa memahami prinsip singa melawan kelinci, kamu lebih pintar dari para idiot itu. Jadi Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya." Lo Sheng terus tersenyum. Mendengar kata-kata Lo Sheng, Gong Sun Yu juga tercengang. Dia hanya berharap Lo Sheng akan mengatakan sesuatu untuk menunjukkan kelemahan, seperti menunjukkan belas kasihan atau bahkan secara langsung memohon belas kasihan padanya. Jika suasana hati Gong Sun Yu sedang baik, dia bisa mengampuni nyawa Lo Sheng. Tanpa diduga, Lo Sheng mengucapkan kata-kata seperti itu secara langsung, dan perdebatan besar yang terjadi membuat Gong Sun Yu tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Terkadang orang sombong seringkali punya alasan dan kelebihan tersendiri dalam bersikap sombong. Tapi apa yang dimiliki anak ini? Di alam Dewa Penerangan tingkat keempat, dia tampak seperti anak domba yang akan disembelih secara horizontal dan vertikal, sehingga dia dibenci oleh yang kuat. Oleh karena itu, Gong Sun Yu dapat menerimanya dengan sangat baik. Di dunia pejuang, siapapun yang memiliki tinju lebih besar adalah yang lebih benar. Jadi dia pantas dibenci karena kurangnya kekuatan. Namun diremehkan oleh yang lemah, Gong Sun Yu tidak tahan. Apakah Anda mendengar itu? Seorang anak laki-laki di alam Dewa Penerangan tingkat 4 sebenarnya mengatakan bahwa Gong Sun Yen memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Kapan junior dari alam Dewa Penerangan mendapat giliran untuk menyombongkan diri di konferensi seni bela diri? Setelah mendengar kata-kata Lo Sheng, para prajurit lokal di kota Tiangi juga menjadi berisik, dan ada banyak hal acak untuk sementara waktu. Sekarang wajah Gong Sun Yu penuh amarah. "Bagus sekali, Anda telah membangkitkan amarah saya hanya dengan satu kalimat. Dalam hal ini, Anda harus bersiap menerima pembaptisan amarah saya." Segera 2 pedang, 1 hijau dan 1 emas tingkat peri kelas menengah bergetar. Pada saat ini, penghalang antar arena juga menghilang yang menunjukkan pertempuran dimulai. "Satu gerakan, bunuh saya. Coba Anda lihat apa arti niat pedang yang sempurna." Setelah Gong Sun Yu selesai berbicara, badai niat pedang ungu dan badai niat pedang emas tiba-tiba terjalin. Gong Sun Yu melambaikan 2 pedang panjang sambil mendekati Lo Sheng. "Gong Sun menari dengan pedang?" Pada zaman dulu ada cerita tentang Gong Sun menari dengan pedang, mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Cerita tersebut diturunkan dari generasi ke generasi. Keterampilan yang dipraktekkan oleh Gong Sun Yu diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Gong Sun-nya. Mampu mengasah 2 niat pedang yang sempurna sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat Gong Sun Yu
dalam ilmu pedang sungguh menakjubkan. Karena Gong Sun Yu melangkah sesuai dengan pola tertentu. Dan dengan langkah geser yang sangat elegan, dia bebaskan pedang ungu dan emas ke arah Lo Sheng. Ini juga tarian pedang. Ini sangat misterius, tapi dibandingkan dengan tarian pedang Yoye, ini masih jauh lebih buruk. Terlebih lagi, sungguh canggung bagi pria dewasa untuk menari dengan pedang. Tubuh Lo Sheng yang berdiri diam tiba-tiba bergerak. Saat tubuh Lo Sheng terpelintir, Gang Yuan juga meledak dengan cepat. Faktanya ada banyak tumpang tindih antara pemurni tubuh dan esensi sejati. Misalnya pemurni tubuh yang telah mencapai tahap kultivasi selanjutnya juga dapat berubah menjadi bentuk Gang Yuan. Tetapi itu bukanlah kekuatan Gang Yuan. Keuntungan terbesar Gang Yuan dibandingkan esensi sejati adalah kecepatan ledakannya. Karena energi sejati dapat dikumpulkan di dantian tubuh manusia. Ketika seorang pejuang memanggil energi sejati, dia hanya perlu mengekstraknya dari dantian. Dengan Gang Yuan didistribusikan ke seluruh tubuh fisik, kecepatan ledakannya jauh lebih cepat daripada esensi sejati. Bahkan kekuatan ledakannya juga jauh lebih kuat. Tetapi tubuh fisik prajurit harus lebih kuat, sehingga mampu bertahan dari ledakan Gang Yuan. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Lo Sheng. Ketika Gang Yuan di tubuh Lo Sheng meledak, tubuhnya diselimuti lapisan kilo keemasan, sehingga menghadapi tarian pedang Gong Sun Yu, Lo Sheng seperti tupai kecil yang gesit, dan terus menghindari pedang ganda Gong Sun Yu. Pada saat yang sama, Lo Sheng mundur dengan cepat. Ingin melarikan diri? Jika saya bisa membiarkan Anda melarikan diri, saya tidak percaya pada teknik Gong Sun. Gong Sun Yu sudah benar-benar memasuki keadaan ciri khas dari tarian pedang Gong Sun yang tidak ada habisnya. Satu demi satu, setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir. Jadi yang paling ditakuti Gong Sun Yu adalah lawan akan bertarung langsung begitu dia muncul. Sehingga kekuatan di balik tarian pedang Gong Sun tidak bisa dilepaskan untuk menghadapi Lo Sheng. Melihat Lo Sheng mundur selangkah demi selangkah, para prajurit di tribun tiba-tiba menjadi berisik. Paksa dia ke sudut buta dan lihat bagaimana dia bersembunyi. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Begitu dia terjebak oleh tarian pedang Gong Sun Yu, tidak ada cara lain selain melawannya secara langsung. Tapi Gong Sun Yu memiliki dua net pedang yang sempurna. Lo Sheng ini bahkan tidak mengeluarkan senjatanya, bertarung dengan tinjunya. Saya khawatir dia akan hancur berkeping-keping oleh pedangnya bahkan sebelum dia mendekat. Pada saat ini, tarian pedang Gong Sun Yu menjadi lebih stabil dan gerakannya menjadi semakin kuat. Keindahan dalam bayangan. Lihatlah kecemerlangannya. Bulan cerah ada di langit. Nama jurus pedang ini diambil dari langkah tariannya, jadi sangat puitis. Namun di bawah puisi ini adalah lapisan makna tersembunyi dalam niat membunuh. Mati, Anda tidak punya cara untuk melarikan diri. Setelah beberapa gerakan, Gong Sun Yu akhirnya memaksa Lo Sheng ke sudut buta. Bahkan jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, itu tidak ada gunanya. Gong Sun Yu terus mencibir. Setelah dia selesai berbicara, kedua pedang Gong Sun Yu memotong 2,5 lingkaran secara bersamaan. Kemudian kedua tebasan tersebut membentuk bulan purnama yang sempurna. Ketika niat pedang pembungkus Gong Sun Yu mencekik Lo Sheng, suara garing yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar. Niat pedang yang tajam dan sempurna hanya dapat meninggalkan bekas putih di kulit Lo Sheng. Kemudian Lo Sheng menggunakan teknik yang sangat tepat untuk memegang dua pedang tajam Gong Sun Yu. Hah? Gong Sun Yu jelas tidak bereaksi dan menatap Lo Sheng di depannya. Bahkan banyak prajurit di tribun juga tercengang karena Lo Sheng menggunakan tubuhnya untuk melawan niat pedang Gong Sun Yu yang sempurna. Lalu mencubit kedua pedangnya. Segera dua suara tajam datang dan dua pedang panjang Gong Sun Yu langsung dipatahkan oleh tangan Lo Sheng. Dan ini adalah senjata peri kelas menengah.
Saat mematahkan pedangnya, tinju Lo Sheng tiba-tiba mengenai dada Gong Sun Yu. Tuar! Ketika Gong Sun Yu dipukul oleh Lo Sheng, terdengar suara ledakan keras yang membuat Gong Sun Yu juga menyemburkan seteguk besar darah, meninggalkan potongan daging yang berlumuran darah sepanjang lebih dari 10 kaki di tengah arena. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya terkena pukulan keras di tepi arena pertarungan, dan dia tergeletak di tanah tanpa bergerak, karena hampir separuh nyawanya hilang. Tapi Lo Sheng tidak memilih untuk membunuhnya. Selain itu, tujuan partisipasinya dalam konferensi seni bela diri adalah untuk membunuh si Miaoling. Sebelumnya, tidak peduli bagaimana Lo Sheng menyembunyikan kekuatannya, beberapa kartu trufnya akan tetap terungkap jika dia bertingkah terlalu haus darah. Si Miaoling mungkin akan waspada. Sekarang prajurit lokal kota Tianghe di Tribun semuanya terdiam karena penduduk di balik begitu cepat, sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Bahkan Gong Sun Yu sendiri tidak bereaksi. Sebelum dia pingsan, dia belum tahu apa salah dengannya. Sebenarnya apa yang Gong Sun Yu tidak sadari adalah bahwa bukan ada yang salah dengannya, hanya saja dia terlalu lemah dan Lo Sheng terlalu kuat. Di platform tinggi, Xiaoji dari Sekte Roh Kekosongan matanya berkedip. Saudaraku, dia benar-benar kuat. Ketika saya mencapai alam dewa penerangan tingkat keempat, saya mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kakak senior dari Sekte Roh Kekosongan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini berbeda, saya tidak menyangka bahwa saya salah melihatnya. Yang baru saja digunakan Lo Sheng adalah Gang Yuan, dan dia sebenarnya adalah pemurni tubuh. Mungkin memiliki semacam metode rahasia yang mematahkan net pedang Gong Sun Yu tanpa cukup marah untuk mencapai efek ini. Jika saya mengingatnya dengan benar, Xiongji, sejak Anda berada di alam dewa penerangan tingkat keempat, Anda sudah setengah memahami hukum ruang, kan? Dia seharusnya tidak menjadi lawan Anda saat itu." Seseorang di alam dewa penerangan dapat memahami setengah dari hukum ruang tingkat pertama. Jika berita ini menyebar, sekelompok monster tua di alam kesengsaraan Void, seperti Dameng Dois dari Istana Awan, mungkin akan menemukan cara untuk membunuh mereka. Belum tentu. Xiaoji memperkirakan kekuatannya sendiri dengan sangat akurat. Kakak senior melanjutkan, "Xiongji, Anda adalah orang paling berbakat dalam sejarah wilayah tengah, dan Anda juga satu-satunya jenis tingkat dewa di Sekte Roh Void kami. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang-orang seperti Lo Sheng, sehingga tidak merusak hati bela dirimu." Xiongji tersenyum tipis. "Iya, saya mengerti. Pokoknya selama anak ini bisa bertahan, cepat atau lambat saya akan menantangnya." Dengan menjadi pejuang independen, itu akan sedikit jelek, membuat Lo Sheng tampak berbeda dari Jundian, sehingga ada beberapa kontradiksi di istana. Dengan cara ini, orang luar tidak bisa melihat efeknya. Meskipun Lo Sheng tidak memiliki konflik dengan Jundian, tapi dia memiliki sedikit konflik dengan Neng Yudi. Karena Neng Yudi sangat tidak setuju Lo Sheng berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Neng Yudi, Lo Sheng kembali menatap Neng Yudi. "Saya baru memasuki babak final setelah lulus ujian luar, jadi menurut saya lebih baik saya berdiri di sisi itu." Setelah berbicara, Lo Sheng berjalan menuju panggung samping, prajurit independen tanpa menoleh ke belakang, yang membuat wajah Neng Yudi yang cantik dan tak tertandingi sedikit malu. Meskipun dia sudah dewasa, tetapi dia masih seperti gadis kecil di mata banyak monster tua. Tapi dia juga adalah penguasa Istana Awan, bahkan master sekte paling top di wilayah tengah. Jadi kehilangan muka ini agak besar. Namun Neng Yudi masih menyelimuti dirinya dengan sedikit kabut es, sehingga semua orang tidak bisa melihatnya dengan jelas ekspresi wajahnya. Meski begitu, melalui kabut es terlihat bahwa tubuhnya sedikit kaku dan tidak wajar. Bocah ini... Wajah Zhong Moxi, murid Jundian juga berubah suram. Baru saja dia menganggap Lo Sheng sebagai miliknya,
Tetapi dia tidak menyangka bahwa anak ini bahkan tidak akan memberinya wajah penguasa istana Neng Yudi. Bahkan lebih penting di mata banyak murid Yundian, di hati banyak pejuang di wilayah tengah, Neng Yudi adalah makhluk yang menyendiri dan seperti Dewi. Jadi mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hati yang dikagumi, jelas salah. Tetapi kebanyakan murid hanya menyembunyikan pemikiran ini jauh di dalam hati mereka. Lagi pula, terlepas dari kekuatan atau status, mereka semua terlalu berjauhan. Bagaimana dia berani mengungkapkan apapun? Sekarang, Loseng yang merupakan murid istana Yundian mereka berani merusak wajah Neng Yudi secara langsung. Jadi bagaimana sekelompok murid Yundian bisa menanggungnya? Jika Anda bertemu dengan saya di arena pertarungan, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Xuan Yuan berkata dengan wajah muram. Pengundian Yutai adalah acak. Bahkan jika seorang murid dari sekte yang sama ditarik, dia harus memasuki pertempuran. Kecuali kedua belah pihak secara strategis mengakui kekalahan. Atau satu orang langsung menyerah dalam pertarungan. Sekarang ada beberapa orang lain di tribun dan para pejuang sekte juga membicarakan hal ini. Mereka tidak menyangka bahwa Loseng akan secara langsung tidak menaati Tuan Istana Yundian. Tapi ini adalah masalah internal Istana Yundian. Selain memarahi Loseng, mereka juga berkata sedikit pun. Tuan Xiao dan yang lainnya juga menjadi semakin aneh. Apa hubungan antara Loseng dan Neng Yudi? Ketika Loseng sedang melakukan penilaian ujian eksternal, Neng Yudi datang sendiri dan menyaksikan seluruh penilaian ujian eksternal. Setelah itu, dia meminta mereka untuk tidak memberitahu Loseng bahwa dia ada di sini. Sekarang tampaknya hubungan antara Neng Yudi dan Loseng tidak terlalu harmonis. Drama macam apa ini? Saya tidak dapat memahaminya. Tuan Xiao menggelengkan kepalanya dan mengguncang platform batu giok lagi. Setelah mendapatkan 2 papan nama, dia berteriak sekuat tenaga. Seniman bela diri independen Yo Siping melawan Hemuya Kyoyo. Seni bela diri konferensi mengadopsi metode berikut. Kompetisi berbasis putaran, laju pertempuran yang sangat cepat. Dibandingkan dengan situasi sepihak di pertandingan pertama dan kedua, pertandingan ketiga adalah pertarungan jarak dekat. Yo Siping dan Kyoyu, keduanya adalah pejuang di tahap awal alam alkimia ilahi. Basis dan kekuatan kultivasi mereka serupa, namun pertarungannya berlangsung demi sebatang dupa. Dan Kyoyu akhirnya menang dengan sedikit keuntungan. Keempat, game keenam. Para pejuang yang memenangkan setiap pertarungan mampu menarik sebuah kartu. Yang aneh adalah hampir semuanya adalah kartu gratis dan tidak ada yang menarik tantangan kartu. Awalnya semua orang mengira kemungkinan terambilnya kartu bebas pertempuran dan kartu tantangan adalah 50-50. Tetapi sekarang tampaknya kemungkinan ini sangat kecil. Akhirnya Tuan Xiao maju untuk menjelaskan bahwa ternyata kartu tantangan hanya memiliki peluang 1/5 untuk ditarik, kecuali pertarungan pembukaan pertama dan pertarungan kedua antara Loseng dan Gon Sun Yu yang cukup sengit. Pertarungan berikutnya agak membosankan karena tidak ada aturan dalam konferensi seni bela diri dan Anda tidak perlu menanggung tanggung jawab. Bahkan jika Anda membunuh pihak lain, di bawah aturan ini, para pejuang di kedua sisi menjadi lebih berhati-hati. Jika Anda ingin mencapai peringkat yang lebih tinggi, Anda harus menyimpan kekuatan Anda sampai akhir. Jika Anda bertarung melawan orang lain di depan, vitalitas Anda rusak parah, dan Anda bahkan mungkin kehilangan lengan atau kaki. Lalu peluang apa yang Anda miliki? Untuk mencapai 10 besar, dengan kekayaan karakter aliansi bisnis dunia, semua pejuang yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri akan diberikan dengan hadiah kecil. Hadiah kecil itu pasti tidak akan terlalu tipis, tetapi jika dibandingkan dengan hadiah untuk 10 besar, itu akan terlalu kurus. Tapi banyak pejuang yang tidak berharap untuk mendapatkan platform Shenglong. Misalnya, para pejuang independen tersebut.
Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk mendapatkan platform Shenglong, mereka mungkin tidak dapat menikmatinya. Jadi tujuan mereka adalah mencapai 10 besar. Menjelang pertarungan ke-7, suasana di seluruh arena kompetisi tiba-tiba tersulut, dan pandangan pun mendidih. Yundian, Yongmuye melawan Sekte Suling, Situ Hauran. Sekarang banyak pejuang menghabiskan batu esensi sejati kelas atas untuk menonton konferensi seni bela diri, hanya untuk melihat tabrakan antara orang-orang kuat. Dalam pertempuran sebelumnya, pejuang independen berhadapan dengan murid sekte. Sebagian besar pejuang independen ini bukanlah pejuang yang benar-benar mandiri, tetapi pejuang dari sekte kelas 3 atau kekuatan keluarga kelas 3. Dibandingkan dengan sekte kelas 4 yang sebenarnya masih ada kesenjangan yang besar. Oleh karena itu, dalam pertempuran sebelumnya, terdapat situasi sepihak, dan pertempuran tersebut jauh lebih tidak intens dari yang dibayangkan. Tapi sekarang, Yongmuye, salah satu pemimpin sekte kelas 4 Yundian, telah muncul dan lawannya adalah salah satu dari 6 orang dari sekte roh kekosongan. Meskipun pertempuran bahkan belum dimulai, tetapi semua orang sudah mendukungnya. Itu akan sangat seru. Kasino telah membuka pasar. Kasino telah membuka pasar. Sekarang banyak pejuang berteriak di tribun karena dimanapun ada persaingan, di situ ada perjudian. Beberapa sekte dan kekuatan kelas 2 dan 3 di wilayah tengah sering mengadakan kompetisi dan mengadakan permainan judi. Namun banyak sekali jebakan di dalamnya. Beberapa sekte sering berbuat curang saat mengadakan kompetensi ini, bahkan memanipulasi hasil kompetisi. Kompetisi yang seharusnya pasti menang tiba-tiba berubah menjadi kalah, sehingga mereka menipu para pejudi batu esensi sejati yang banyak orang. Tapi sekarang, kemungkinan konferensi seni bela diri yang diadakan oleh aliansi bisnis dunia relatif kecil. Platform Shenglong pada awalnya harus dimiliki oleh semua sekte besar. Jadi aliansi bisnis dunia tidak mungkin bersatu dengan beberapa sekte besar untuk menipu orang demi kepentingannya. Sedikit batu esensi sejati. Oleh karena itu, konferensi seni bela diri ini juga merupakan pesta bagi para penjudi. Prajurit pada awalnya adalah sebuah profesi yang menjilat darah di ujung pisau. Kebanyakan prajurit terlahir sebagai penjudi. Ratusan ribu prajurit ini menonton konferensi seni bela diri. Pertama, untuk menyaksikan bentrokan antara para jenius. Dan kedua, untuk alasan lain yang sangat penting, dan itulah sebuah pertaruhan. Apa peluangnya? Hei, peluang ini! Aliansi bisnis dunia tampaknya masih optimis tentang Situ Hauran dari Sekte Suling. Saya bertaruh pada Situ Hauran. Bagaimanapun, Sekte Suling adalah sekte tingkat 5 yang bermartabat, yang lebih baik dari Yundian. Apakah menurutmu, Yongmuye adalah lampu hemat bahan bakar? Meskipun Yongmuye berada di tahap awal alam kimia ilahi, dia pernah melakukan perjalanan ribuan mil sendirian dan membunuh 3 hantu laut kuning sendirian, yang membuatnya terkenal di seluruh negeri. Ketiga hantu itu semuanya adalah orang kuat di tahap tengah alam alkimia ilahi. Pada saat ini, banyak prajurit terus-menerus menganalisis keduanya berdasarkan kinerja mereka selama bertahun-tahun. Para elit dari sekte besar ini biasanya akan dipercayakan dengan beberapa tugas sulit setelah memasuki alam alkimia ilahi. Dan secara bertahap, mereka akan mampu menciptakan beberapa nama terkenal di wilayah tengah dan mengumpulkan beberapa reputasi. Sama seperti kerajaan Bango yang disebutkan oleh prajurit sebelumnya. Ini adalah negeri kecil di wilayah tengah. Di kerajaan kecil ini adalah kerajaan di mana sekte Xingyun berada dan sekte tersebut bahkan terbesar di Yundian. Ketika 3 hantu laut kuning melarikan diri ke kerajaan Hebei, kemudian sekte Xiangyun meminta bantuan dan Yundian mengeluarkan misi dalam sekte tersebut.
Hasil akhirnya adalah Yang Muye membunuh 3 hantu Laut Kuning sendirian dan menjadi terkenal di Hewe. Kerajaan tersebut, oleh karena itu, pemimpin kerajaan Hewe mendirikan patung khusus untuk Yang Muye dan memuja Yang Muye sebagai dewa perang. Di mata masyarakat kerajaan Hewe, Yang Muye seperti dewa perang. Sebagai perbandingan, reputasi Situ Hauran dari Sekte Suling tidak begitu keras. Karena meskipun Sekte Suling adalah sekte kelas 5, mereka tidak menyerap 5 sekte kelas 2 seperti Yundian. Sehingga jumlah murid Yundian lebih banyak daripada sekte tersebut, karena penyebarannya tidak seluas Yundian. Tetapi apakah itu Sekte Suling atau Istana Awan? Tebing kayu darah, Pavilion Xuanyin. Setiap sekte memiliki sisi uniknya sendiri. Jika tidak, mustahil untuk berkembang menjadi sekte tingkat keempat. Wow, saya sangat iri pada Anda, kakak kedua. Sioji dari Sekte Suling berkata dengan depresi. Mengapa Anda tidak bisa menarik undian untuk saya? Situ Hauran menepuk bahu Sionji dan menghiburnya. Jangan kecewa, pada akhirnya yang terbaik pasti akan muncul di akhir. Tapi hanya duduk seperti ini sungguh membosankan. Saya benar-benar ingin mencari seseorang untuk menantang saya. Sioji memutar matanya, melihat ke arah yang tinggi di platform di sebelahnya, dan berteriak pada saat yang sama. Hei, jika Anda mendapatkan kartu tantangan, bisakah Anda menantang saya? Di platform tinggi di sebelah sekte roh kekosongan itu adalah Cuisi dan kelompoknya. Ketika Cuisi melihat orang yang berbicara adalah seorang anak berusia 15 tahun, dia hanya tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Namun pemuda di sebelahnya melirik Sioji dengan acuh tak acuh. Apakah Anda percaya diri? Ya, juara pertama dalam kompetensi seni bela diri ini adalah milik saya. Tapi saya sangat bosan menunggu. Sioji berkedip. Benarkah? Saya juga merasa bosan dengan kompetisi ini. Tapi tidak ada gunanya bagi kita dibandingkan dengan arena pertarungan. Bagaimana kalau kita coba di luar dulu? Pemuda itu juga berkata dengan ringan. Sioji sangat percaya diri. Sebagai putra orang nomor 1 di wilayah tengah, pemuda itu juga memiliki kepercayaan diri ini. Sioji, jangan bicara omong kosong. Kamu sangat kasar, kata tetua King Yu memarahi. Cuisi tersenyum pada tetua King Yu dan berkata, King Su, jika anak-anak membuat masalah, biarkan saja mereka pergi. Anda masih sangat kuno, tetapi tanpa sadar, Sekte Suling Anda sepertinya telah menemukan bibit yang bagus. Cuisi berkata, sepertinya dia telah memperhatikan Ciosi sejak lama. Meskipun anak ini baru berusia 15 tahun, namun tingkat kultivasinya sangat mengesankan. Hanya dengan melihat tingkat kultivasi dan usianya, dia sangat terkejut di antara anggota keluarga biasa. Tetapi di mata Cuisi, itu bukan apa-apa. Namun Cuisi dapat merasakan sesuatu yang lain dari Sioji. Anak ini tampaknya sangat istimewa. Tetua King Su tersenyum acuh tak acuh dan tidak menganggap serius kata-kata Cuisi. Bagaimanapun hubungan antara Sekte Suling dan Cuisi tidak pernah sebaik ini. Keduanya telah terjadi konflik besar, jadi siapapun yang ingin bangkit akan sering menyinggung banyak orang. Cuisi adalah contoh nyata. Sekte Roh Kekosongan memimpin penindasan Cuisi beberapa dekade yang lalu. Namun sayang sekali, Sekte Suling tidak hanya gagal menekan Cuisi, tetapi malah membiarkan Cuisi naik ke posisi nomor 1 di wilayah tengah. Dan tidak butuh waktu lama hingga konferensi Akasia Iblis Surgawi Cuisi terbentuk. Jika Cuisi menerobos formasi Akasia Iblis Surgawi, ketika dia tidak lagi memiliki keraguan, seluruh wilayah tengah mungkin bisa berjalan ke samping. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Sekte Roh Kekosongan, Aliansi Bisnis Dunia, dan bahkan Istana Yundian. Karena ada rumor bahwa Cuisi juga ingin mendirikan kerajaan dewa di wilayah tengah.
Kerajaan dewa sendiri adalah kerajaan para pejuang dan dapat dianggap sebagai kekuatan sekte kelas 6. Itu berarti Cuisi ingin menyatukan seluruh wilayah tengah dengan kekuatannya sendiri. Dan sekte roh kekosongan adalah sebuah sekte dengan reputasi tertinggi di wilayah tengah. Jadi mereka tidak akan menyerah. Ini pasti akan menjadi pertempuran sengit yang melibatkan seluruh wilayah tengah. Terlepas dari kenyataan bahwa saat ini sekte kelas 4 seperti tebing kayu darah, sekte gunung hitam dan pavilion Swanjin. Pada saat itu dia mungkin tidak memihak Cuisi. Pada saat ini di arena, Zhang Muye berdiri di sana seperti jarum yang menstabilkan laut. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Si Tu Hauran yang berdiri di seberangnya mengangkat tangannya sedikit dan berkata dengan tenang, "Yang Muye, sebenarnya saya ingin bertarung dengan Anda dan saya sudah menunggu lama." "Mengapa?" tanya Yang Muye. Sambil berbicara, ada sedikit kilat menyambar dari tangan Si Tu Hauran. "Saya dengar Anda telah memahami hukum asli guntur. Saya juga berlatih teknik guntur, jadi saya ingin tahu jarak antara Anda dan saya." Melihatnya, mata Zhang Muye sedikit melonjak ke arah guntur biru di tangan Si Tu Hauran. "Anda sepertinya telah memahaminya dan tidak kurang dari pemahaman saya." "Semuanya, lihatlah petir di tangan Si Tu Hauran. Dia telah memahami setidaknya setengahnya hukum guntur. Dia memang benar-benar monster. Sungguh monster. Bahkan monster tua di alam kesengsaraan kekosongan jarang bisa memahami setengah dari hukum guntur. Saya tidak menyangka Si Tu Hauran bisa melakukannya di alam alkimia ilahi. Fondasi dari sekte roh kekosongan benar-benar di luar imajinasi kita. Dia benar-benar generasi yang berbakat." Lo Sheng awalnya duduk bersila dalam meditasi. Gangguan di tubuhnya perlahan mengalir di sepanjang setiap sel di tubuhnya. Dan pada saat yang sama, energi sejati di dantiannya juga terus berputar. Gangguan dan energi sejati di tubuh Lo Sheng seperti dua sungai yang berbeda dan tidak saling mengganggu. Mempertahankan kondisi ini memungkinkan Lo Sheng melakukan kedua latihan tersebut secara bersamaan. Di tengah diskusi panas di antara para prajurit, Lo Sheng membuka matanya sedikit. Pada saat ini, Zhang Muye dan Si Tu Hauran sama-sama bersinar dengan kilat. Guntur dan kilat kedua orang ini sama-sama mengandung hukum guntur. Tapi Zhang Muye memiliki hukum guntur yang sedikit lebih banyak, tetapi momentum Si Tu Hauran sedikit lebih kuat. Dalam pertempuran ini, Zhang Muye akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Lo Sheng memandang arena dengan acuh tak acuh. Namun, baik hukum guntur Zhang Muye maupun Si Tu Hauran tidak dapat dibandingkan dengan Lo Sheng. Karena segala jenis kekuasaan hukum dibagi menjadi 10 tingkatan. Kekuatan hukum guntur yang dikuasai kedua orang ini hanya sekitar setengah dari lapisan pertama. Sedangkan Lo Sheng telah sepenuhnya menguasai lapisan pertama di hukum guntur. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.